Hai, namaku Asti. Kali ini aku akan menceritakan paranormal experience yang pernah aku alami. Perlu diketahui bahwa aku bukan orang yang peka, tapi aku percaya bahwa makhluk yang tidak terlihat itu ada. Berawal dari tahun 2014, di mana saya pertama kali merantau ke Jakarta, ditemani oleh teman satu pabrikku, sebut saja Ayah. Dahulu kita sekamar berdua, tapi karena si Ayah ini sangat jorok, aku memutuskan untuk mencari kos lain. Saat itu ada kos putri yang sangat murah di sini, di Jakarta, tahun 2014, seharga 300.000 per bulan. Kamarnya luas, 3,5 meter kali 3,5 meter saat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah. Pemilik kos ini orang Bali. Kosan itu ada 2 bangunan. Bangunan pertama bagian depan ada 3 lantai. Lantai pertama adalah kosan, sedangkan lantai 2 dan lantai 3-nya adalah rumah pemilik kos. Lantai satunya ada 6 kamar kos dengan 2 kamar mandi. Bangunan kedua ada di belakang bangunan pertama, terdiri dari 2 lantai dan semuanya kos, di mana ada 6 kamar kos di bawah di lantai 1 dengan 2 kamar mandi, dan 8 kamar kos dengan 2 kamar mandi di lantai 2. Saat itu aku dapat kamar di lantai 1 bangunan 2. Di situ ada 3 kamar dengan ukuran besar dan aku berada di kamar tengah. Sebenarnya bentuk kosan lantai 1 bangunan 2 ini sangat tidak nyaman, di mana ada lorong pemisah antara bangunan 1 dan bangunan 2 yang hanya berjarak 1 meter, sehingga sederet kamarku ini seperti basement, di mana tidak ada cahaya matahari yang dapat masuk karena tertutup bangunan 1. Sedangkan 3 kamar kos lain di belakang kamarku sedang dibangun, sehingga hanya ada 3 kamar saja yang dihuni saat itu. Kamar 1 ada di sebelah kiri kamarku. Sebelah kirinya lagi ada sumur untuk air kos yang tertutup, di bawah tangga untuk jalur naik ke lantai 2. Kamarku kamar nomor 2, dan di sebelah kananku kamar nomor 3. Beberapa bulan kemudian kamar 1 ini akhirnya dihuni oleh si Ayah temanku ini. Dan kamar nomor 3 diisi oleh teman pabrikku juga, sebut saja V. Beberapa bulan selanjutnya kita hidup biasa saja. Aku memang tidak suka keluar kamar saat malam, karena memang sedikit menyeramkan di area lorong depan kamarku, karena lampunya remang-remang, sehingga aku lebih baik menghabiskan waktuku di dalam kamar. Sudah aku bilang kalau kamarku ini seperti basement, di mana jarang juga ada sinyal. Saat itu memang aku tidak terlalu suka berkelana di dunia maya, kecuali si Ayah. Si Ayah suka sekali duduk di tangga sebelah kamarnya untuk mencari sinyal saat malam. Sedangkan temanku si V selalu pulang malam di atas jam 9 karena kuliah malamnya. Kejadian paranormal yang benar-benar kualami dimulai dari ini. Temanku Ayah tiba-tiba mengetuk kamarku saat malam dalam keadaan menangis dan ketakutan. Aku menyuruhnya masuk ke dalam kamar. Setelah tangisnya sudah mereda, aku tanyakan ada apa. Si Ayah ini sebenarnya orangnya sangat pendiam dan kaku. Setelah berapa lama, akhirnya dia mulai bercerita.
bahwa ada bayangan wanita yang berdiri di depan jendela kamarnya. Kamar nomor 1 ini memang berbeda dengan kamarku dan si V, karena kamar nomor 1 ini dinding depannya berupa jendela besar, bukan tembok, dan hanya tertutup dengan tirai. Kata si ayah, wanita itu berdiri lama di depan jendelanya karena terlihat siluetnya dari dalam kamarnya. Semakin lama, bayangan itu seakan masuk ke dalam kamarnya, maka dia berlari ke arah kamarku. Akhirnya, aku menyarankan ia tidur denganku malam itu, sambil berdoa agar tidak takut lagi. Kejadian ini sekitar jam 10 malam. Karena aku tidak suka bergadang, maka aku melanjutkan untuk tidur dan berpesan kepada ayah untuk tidur saja dan membangunkanku bila ada sesuatu. Akhirnya aku tidur. Aku saat itu paling suka tidur telentang dengan selimut menutupi kepala hingga kaki. Ya, seperti mayat. Beberapa jam berlalu aku tertidur. Akhirnya aku terbangun dengan suasana yang tidak seperti biasa. Ada yang aneh. Lampu kamarku memang tidak pernah aku matikan. Jadi, di dalam selimut aku bisa melihat cahaya lampu di atasku. Tiba-tiba ada hawa aneh. Terasa ada yang melewati badanku. Rasanya dingin, melewati kaki hingga badanku dan selimut yang tenang karena tercepit kepala dan kakiku itu tiba-tiba bergetar hebat, seperti ada makhluk lain yang melangkah menembus badanku saat aku tidur. Hawanya dingin sekali saat makhluk itu menembusku dan tiba-tiba ada suara wanita di kepalaku berteriak, "Kamu berani sama saya?" Sumpah, suara itu terdengar sangat keras dan sangat lantang di kepalaku. Aku yakin itu bahasa bukan bahasa Indonesia. Tapi sepertinya aku langsung mengerti arti teriakan yang barusan itu. Kayaknya bahasa Bali, tapi aku tidak tahu apakah itu bahasa Bali atau bukan. Jadi sekian detik setelah teriakan itu aku langsung terbangun, langsung kusibakan selimutku dan melihat si ayah yang tidur di sampingku menangis. Aku melihat sekitar kamar, tidak ada apa-apa. Aku langsung bertanya pada si ayah ada apa, tapi dia tetap menangis. Aku menundukkannya dan memeluknya. Akhirnya, dengan gemetaran, aku membuka HP dan berencana menelpon orang tuaku. Ku cek, ternyata sedang jam 2. Jam makhluk halus beraktivitas. Telepon itu langsung diangkat oleh bapakku dengan suara parau. Bapakku bertanya ada apa. Aku dengan panik bercerita bahwa baru saja aku diganggu makhluk halus dengan si ayah. Bapak pun meredakanku dan menyuruhku membaca Al-Quran. Akhirnya kami berdua membaca Al-Quran hingga azan subuh berkumandang. Untungnya besok libur seingatku, sehingga kita bisa beristirahat hingga siang. Siang itu akhirnya si ayah pamit pulang ke kamarnya dan aku mengantarnya. Pusing aku melihat kamarnya yang sangat berantakan. Baju kotor atau bersih aku tidak tahu ada di atas kasur. Makanan basi, nasi, lauk-lauk terbuka begitu saja. Ada roti tawar yang terbuka. Lantainya penuh debu dan pasir, tanah, sampah, plastik di mana-mana. Ada kain pel, ada sapu, semuanya berantakan. Ada kosmetik, ada pokoknya kamar itu benar-benar berantakan dan dia tidur di situ. Aku tertegun melihat dia
masuk ke kamar, kemudian duduk di kasur setelah mendorong bajunya ke sudut tembok. Kasurnya pun aku lihat berdebu dan berpasir. Astaga, Ayah, ternyata memang ada orang yang bisa hidup dengan kondisi kamar yang seberantakan ini. Itulah mengapa dulu aku tidak mau sekamar dengannya. Ayah sangat jorok. Mungkin wanita semalam memang muncul untuk menegurnya agar membersihkan kamar, pikirku. Akhirnya aku berpesan kepada ayah untuk membersihkan kamarnya. Setelah kejadian ini tidak ada lagi kejadian yang menimpaku kecuali V. Ada kejadian yang dialami V yang diganggu makhluk halus. Aku akan menceritakannya lain waktu. Oh iya, tahun 2016 akhirnya aku pindah kosan lagi karena ada kos yang baru saja dibuka, kos Putri juga. Akhirnya aku pindah ke sana sekamar dengan temanku Mei. Suatu hari, Bapak bermain ke Jakarta dan ingin sekali bertemu Ayah, di mana ada rasa hutang budi karena Ayah adalah orang yang membawaku bekerja ke Jakarta. Akhirnya kita ke kosan Bali itu lagi. Ayah sudah pindah ke lantai 2 bangunan 2 dan masih jorok tentunya. Setelah berkunjung, Bapak pun kami pulang denganku naik sepeda motor. Dan Bapak bercerita, ada sosok wanita yang berada di tangga di dekat sumur yang dekat dengan kamar si Ayah waktu itu. Oh, ternyata memang ada makhluk itu. Nah, pesan dari cerita ini, selalu hidup bersih, jangan jorok. Kalau tidak mau ditegur dengan penunggu asli kamarmu.